berdebat di situ dan waktu kita ngelihat ternyata itu adalah klien kita, Ibu Sulis. Nah, sama siapa klien kita itu? Kirain malah ibunya juga udah siap kerja sama kita malah. Bukannya rumahnya dia? Nggak tahu. Apa itu? Jadi laki-laki itu melihat kamera kita dan dia langsung komplain, dia marah di situ. Bohong media. Iya Pak. Pak. Permisi Pak, ini mohon maaf sebelumnya Pak. Ya. Ya ampun, tante saya kan Mandala dari Antv. Oh ya. Iya, mohon maaf ini ada apa Pak ya? apa ini? Ini kenapa ya? Ibu Sulis kok sampai nangis nih? Enggak apa-apa. Cuman hanya ngomong-ngomong biasa aja. Iya tapi kok sampai sedih begini tante? Ada apa tante? Ya maaf ini Bapak siapanya Ibu Sulis ya? Saya mami. Dulu Pak Edi ini menikah sama kakaknya Citra. Mereka berumah tangga dan nggak lama kemudian kakaknya Citra ini meninggal dunia. Maaf ya, ini tahu nggak masalah ini? Bahwa kita mau bantuin Ibu Sulis mencari anaknya. Ya saya tahu. Tahu Pak? Iya. Saya tahu. Iya. Kenapa dengan Ibu Sulis? Ya ini kebetulan ada istri saya hilang. Iya, makanya makanya kita kita mau datang bantuin, untuk Pak. bantuin itu Citra kan Pak? Ya berarti Bapak setuju ini kita bantuin? Ya saya tidak setuju lah. Kenapa Kenapa Pak? mesti harus pakai orang-orang media? Saya kan juga bisa, ibu juga bisa. Hanya mencari anak doang. Pak Edi bilang dia nggak setuju untuk ikut acara ini. Ini masalah keluarga. Ya, masalah yang serius, masalah pribadi nggak perlu diekspos seperti ini. Bapak tahu kan program kita apa? Kan membantu seseorang yang hilang. Ya, tujuan kita cuma membantu Pak. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kalau Bapak minta tolong sama kita ataupun Ibu minta tolong sama kita. Iya, malah kita bisa sama-sama nyari kan Pak? Mas, gini mas. Pak Edi di situ berusaha nyeret gua, ngajak gua ngomong berdua sama gua di situ. Dia ngutarain maksud dan tujuannya bahwa dia nggak suka ya keluarganya diliput dengan acara seperti ini. Dan gue bilang sama Pak Edi, sebenarnya kita nggak ada masalah Pak. Cuman tolong tanyain sama Ibu Sulis. Kalau memang Ibu Sulis tidak mau dibantu ya sudah. Kita akan lepas masalah ini. Kita akan coba mengerjakan masalah yang lain. Coba Bapak nanti bicarakan baik-baik sama Ibu supaya enakan semuanya. Kalau kita sih nggak ada masalah Pak. Kalau tidak jadi tidak masalah. Yang penting ada kesepakatan kedua belah pihak. Saya minta tolong mereka untuk nyari Citra itu. Saya tahu. Tapi nggak perlu seperti ini bu. Nggak perlu ada orang apa media. Orang ketiga mungkin mampu untuk mencari bagaimana Citra berada gitu Edi. Pas gue bilang sama Ibu Sulis, bagaimana akhirnya apakah mau dibantu atau tidak? Dan Ibu Sulis bilang dia tetap ingin dibantu. Tolonglah Mas, ini kan mungkin ibunya juga sendirian, kasihan. Udah kangen banget sama anaknya loh. Kalau nggak begini aja. Kalau ibu masih bersikeras memakai media TV, lebih bagus kesepakatan kita, perjanjian kita batalkan. Yaudah Pak, ini gimana keputusannya? Kalau emang sepakat mau kita bantu ya alhamdulillah. Kalau enggak juga ya alhamdulillah nggak apa-apa. Gini aja mas, nanti kita hubungin lagi. Oke. Ya udah kalau gitu Pak, kita balikin ke ibunya terserah. Pak ya. Oke, terima Ya. kasih sebelumnya. Bu ya, terima kasih Oke. Bu ya. Iya. Nah, ibu di sini aja ngapain sih? Mas, Apa lagi sih ya? ya udahlah biarin aja. Ya. Saya mau mereka yang bantu saya, Edi. Tolong Edi. Ya udah kita pergi dulu dari sini deh, ibu tenang dulu deh, pergi dari sini yuk kita yuk. Apapun keputusannya kita akan terima. Tapi ternyata Ibu Sulis memilih kita. Dan Ibu Sulis pun mengajak kita untuk melanjutkan pencarian. Iya, neduh dulu deh tante nih, deras banget hujannya. Gue minta tolong sama Ibu Sulis, ya udah Ibu kita ngobrol aja nih, ada tempat nih ya. Nggak dipakai, kita ngobrol aja di tempat itu sambil berteduh nunggu hujan. Di situ Ibu Sulis cerita semuanya. Dia nggak kayak gitu memang. Ini semenjak anak ibu meninggal, jadi komunikasinya jelek banget sama ibu. Dia kasar banget loh. Jadi sejak anak saya meninggal, kita nggak terlalu deket lagi Mbak. Iya harusnya kalau Pak Edi itu
sangat perhatian sama Citra, harusnya dia ikut bantu. Iya, dan Dia harusnya nemenin ibu kemana-mana, Iya. ya, nolongin juga. Ini malah responnya nggak bagus seperti itu kan. Coba ibu inget-inget lagi. Waktu Citra masih di rumah, masih sama ibu. Atau mungkin terakhir sebelum dia pergi, ibu inget nggak? Kira-kira ada sesuatu yang beda nggak? Atau mungkin Citra ngomong apa sama ibu? Citra nih anaknya pendiam, Mas. Cuma memang kalau sama teman-temannya dia rame. Tapi kalau sama saya nggak pernah cerita apa-apa. Waktu kakaknya meninggal, namanya Ayu. Dia sedih banget, nggak keluar-keluar kamar. Saya larang dia baik-baik supaya dia ngerti. Tapi rupanya dia tidak senang. Dia tetap pergi juga. Saya pikir dia akan pulang, ternyata nggak pulang-pulang, Mas. Dia khawatir bagaimana keadaan anaknya. Ya, dia khawatir dan dia udah berusaha nyari kemana kepergian anaknya ini. Saya takut dia sakit atau diculik, Mas. Kenapa ibu juga seperti itu? Memang ada sesuatu yang membuat ibu khawatir terpikiran apa itu? Ada WA masuk ke saya, Mas. WA? Iya. Maksud apa, Tante? Ibu Sulis dapat SMS dari seseorang yang intinya dilarang mencari Citra atau akan menyesal selamanya. Ibu nggak kenal nomor ini? Ibu udah coba telepon nomor ini belum? Belum, Pak. Tapi gimana? Aktif nggak? Nggak aktif nomornya. Coba-coba telepon lagi Coba nggak? telepon pakai nomor lain deh. Mungkin kalau pakai nomor lain bakal diangkat. Coba ada pakai nomor lain nggak? Ini nadanya ancaman ibu. Iya, kok dia gitu sih? Mas, makanya saya ketakutan. Berarti dia, berarti Citra sama dia kali ya. Coba bilang Siapa ini? mana nomornya? Nggak aktif nomornya. Siapa ini berarti? Tapi saya juga kemarin waktu saya cek pernah WA sama Citra, Mas ya. Dia pernah waktu itu Sherlock. Sherlock? Iya. Citranya Sherlock sama ibu? Pas dia udah nggak ada kabar. Dia kabur. Oh, sebelum. Udah kabur, hah? Iya. Ini dia, Mas. Di mana ini? Sherlocknya di Cibinong. Gue nanya sama Ibu Sulis, ini rumahnya siapa Ibu? Ibu Sulis bilang, saya nggak tahu Mas. Tapi terakhir Citra bilang dia di tempat itu, di rumah temennya.